Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin tomatua malebikkeun ngan rengi suruh-suruh malebikkeun sidang jamaah Jumat yang insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini napaturungi pammasena fong Allah Subhanahu wa taala lauri ikemanang terkhusus kepada kita yang sempat hadir pada waktu dan tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Alhamdulillah, karena pada hari ini kita sudah berada pada Jumat kedua bulan Syawal atau bertepatan pada tanggal 12 Syawal. Tentu ada beberapa di antara kita itu sudah kembali kepada kesibukan keduniawian masing-masing. Gangkan biasalah engka tahu pada bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada bulan Ramadan, tapi lepas Ramadan maka semua ibadah kebiasaan baik yang dilakukan pada bulan Ramadan itu dilepaskan. Padahal ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh Alqamah bahwa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Beliau mengatakan kana amaluhu dimah. Kana amaluhu dimah. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu continue. Betuanna bukan hanya aktif beribadah, rajin beribadah di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan setelahnya bahkan sebelum bulan Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktif beribadah. Jadi taniami makada ular ramalat tay makasiwiang. Itulah sehingga ketika Al-Imam Bishr Al-Hafi pernah ditanya, bagaimana menurut Anda tentang orang-orang yang yata'abbadu fi Ramadan, yang beribadah pada bulan Ramadan, kemudian mereka wayajtahiduna fil amal, kemudian mereka rajin sekali berjihad bersungguh-sungguh sekali untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan, kemudian pada bulan yang lain itu mereka lupakan, mereka berhenti. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa bi'sal qaum la ya'rifuna Allah. Sejelek-jeleknya suatu kaum, suatu umat, la ya'rifuna Allah, yang dia tidak mengenal Allah kecuali illa fi Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Liwat jakna sunah sekelompok na yatula putau nareko yammi naiseng ifang Allah Ta'ala nareka ular ramalang. Agak betuan na yammi nama kanja kasiwangan na kalau bulan Ramadan. Setelah lepas bulan Ramadan itu sudah tidak lagi. Semua dilepas, sajadah dilepas, songkok dilepas, sedekah dilepas, ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr memerintahkan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Batasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput. Ibnu Abbas menjelaskan al-yakin yang dimaksud dengan keyakinan itu adalah al-maut, kematian. Ya, jadi parentana fangala taala nasuro ki masompa nasuro ki makasiwiang gangkana narapi aja letak. Bukan pada hanya sebatas bulan Ramadan. Padahal pada bulan Syawal ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan ibadah kita setelah bulan Ramadan. Kita di Indonesia ada 3 kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan. Dan itu mesti kita lestarikan. Kebiasaan pertama, yang dari itu ada namanya halal bihalal. Halal bihalal itu kita tidak kenal di luar. Di Saudi tidak ada halal bihalal. Karena halal bihalal itu muncul memang tempatnya di Indonesia pada tahun 1948. Ini atas inisiatif atau usul Kiai Haji Wahab Hasbullah kepada Presiden Soekarno pada saat itu. Jadi kumi itu Indonesia engkau istilah halal bihalal. Agar halal bihalal nama lain daripada silaturrahim.
Karena ketika dia usulkan untuk melakukan silaturahim setelah habis lebaran, karena ini muncul pertengahan Ramadan pada tahun 1948, Presiden Soekarno dan Nelo tidak usah menggunakan istilah silaturahim, karena ini sudah biasa. Karena muncullah istilah baru yang namanya halal bihalal. Ya kau itanai bansara yang agak seng halal bihalal, pusing agak halal dengan halal. Ini padahal ini kebiasaan kita yang kita lakukan orang Indonesia, tapi sebenarnya kebiasaan ini sangat luar biasa bagusnya. Agak akan jakenna halal bihalal. Yang pertama dalam halal bihalal itu ada kebiasaan saling bertemu, bersilaturahim, berjabat tangan. Agar nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yazhabul gil. Berjabat tanganlah kalian. Nasabat narekok si runtu ya palak na limatta si bawa palak na limanna. Orang yang kita benci, yazhabul gil, maka perasaan yang tidak senang dalam hati itu mesti akan hilang. Ini satu manfaat. Manfaat yang kedua itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini beriman kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, belum dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai falyasir rahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengaku bahwa saya ini beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyasil rahimah, maka yang harus dia lakukan adalah menyambung tali rahim, tali kasih sayang, silaturahim. Lakukan silaturahim. Bahkan yang lebih hebat lagi, manfaat daripada silaturahim atau halal bihalal yang kita lakukan itu, hubungannya dengan dalekta, hubungannya dengan rezeki kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi. Nigi tahu siapa orang yang senang, yang suka diluaskan rezekinya. Itaro mega apulengan na dalekna. Wa ayyunsalahu fi atharihi. Ipalampe ki umuru na ipabarak ka umuru na disehatkan badannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada yang mau seperti ini, maka yang harus dia lakukan adalah falyasil rahimah. Sambung rahim. Sambung kasih sayang. Iya ro bere-bere, satu ibarat semut. Semut itu makanan pokoknya adalah gula. Tapi ternyata semut itu tidak kena penyakit diabetes. Dia nak kena penyakit gula. Ternyata setelah kita teliti, kita perhatikan, salah satu resep yang dipakai oleh semut menjaga kesehatan itu dengan cara menjaga silaturahim. Coba kita lihat, ketika semut bertemu pasti, ketika berpapasan pasti mereka berpelukan, berciuman. Dek tapal labak bawang, mesti lepa yolok si kadang-kadang. Kemudian ketika semut mendapatkan rezeki, dalle, kongka misalkan gola naruntuk, kalau makanan itu bisa dia bawa, maka dia bawa ke keluarganya. Semut tidak makan di tempat. Tapi ketika ada makanan yang tidak mampu untuk diangkat, tidak mampu untuk dibawa ke keluarga, apa yang dilakukan oleh semut? Maka semut itu memanggil keluarganya. Maka dalauki mai, engka mai andre-kandre. Ada satu makanan yang di atasnya itu ada semut satu ekor. Pas kita berpaling melihat kembali, ternyata sudah menjadi 5 ekor. Dari mana yang empatnya? Yang empatnya itu dipanggil oleh yang satu ekor tadi. Inilah resep rezeki dan resep kesehatan yang dipraktekkan oleh semut, sehingga walaupun semut itu makanan pokoknya adalah gula, tapi tidak kena penyakit gula, tidak kena diabetes karena menjaga silaturahim. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian kebiasaan yang kedua yang biasa kita lakukan itu di Indonesia khususnya adalah melakukan akad nikah pada bulan Syawal. Ya, akad nikah pada bulan Syawal. Kenapa? Ada beberapa faktor yang melandasi kita di Indonesia melakukan itu. Salah satu diantaranya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan Sayyidah Aisyah itu pada bulan Syawal. Matama Sayyidah Aisyah masuk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padena langsung tuyolok setelah dinikahi. Beberapa waktu sampai umur Aisyah, Sayyidah Aisyah cukup. Tamak kebolaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga pada bulan Syawal. Ini ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang positif yang biasa kita lakukan dan ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini luar biasa sekali.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Man shama Ramadana." Nigi kita puasa pada bulan Ramadan. Tsumma atba'u sittan min Syawal. Kemudian dia ikutkan puasa Ramadannya itu dengan 6 hari puasa sunnah pada bulan Syawal. Kana qasiyamiddah. Maka seakan-akan dia berpuasa seperti setahun lamanya. Persyaratannya mesti ki puasa ular ramalang napa nengesona. Ya kodena genna ramalata napa ki puasa nesona dena rapi. Apa maka dai shama Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal. Itulah sehingga beberapa ulama kita dari kalangan fuqaha itu memberikan persyaratan yang afdal. Maka dah lebih afdal itu kalau puasa Syawal itu dilaksanakan pada tanggal 2 bulan Syawal. Tapi mawatan ini di Indonesia karena ada kebiasaan kita halal bihalal. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu itu bisa pada tanggal-tanggal yang lain selain daripada tanggal 2. Bisa akhir-akhir bulan Ramadan, yang penting akhir bulan Syawal, yang penting kamu paut sunnah. Kemudian yang kedua, lebih afdal puasa Syawal itu dilaksanakan secara berturut-turut. Puasa hari ini, besok puasa, besok puasa. Tapi tidak mengapa kalau misalkan deyulai karena kesibukan kantor, kesibukan lain-lain sebagainya, maka tidak mengapa selama itu dilaksanakan pada bulan Syawal. Kemudian bulan Syawal, puasa Syawal itu mesti dilaksanakan 6 hari. Ya kodena genna 6 hari, maka kita terbebas atau terlepas dari pahala puasa setahun lamanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang pertama. Selanjutnya fungsi daripada puasa Syawal itu menurut sebagian ulama ini membuktikan bahwa ibadah kita pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Membuktikan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwa min thawabil hasanah al-hasanatu ba'dah. Di antara tanda bahwa kebaikan yang pernah kita lakukan itu sebelumnya, al-hasanatu ba'dah, maka mesti ada kebaikan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya nareko engka atau rajin maka siwi yang pada bulan Ramadan. Ternyata lepas bulan Ramadan, tiba-tiba semuanya dilepaskan. Ibadah semuanya dilepaskan. Kegiatan-kegiatan positif semuanya dilepaskan. Semuanya ditinggalkan. Maka itu pertanyaan, apakah ibadah kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak? Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua daripada puasa Syawal kita itu seperti fungsinya salat rawatib. Salat sunnah rawatib. Aga fungsinya sumpah rawatib. Fungsi salat sunnah rawatib adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu kita. Makutoni ro ramalange, makutoni ro puasa Syawal. Mungkin pada saat kita berpuasa pada bulan Syawal, bulan Ramadan, ada ibadah-ibadah kita, puasa-puasa kita yang tidak sempurna disebabkan karena magosip, disebabkan karena kita berbohong atau dosa-dosa yang lain. Akhirnya dia suku ibadah puasa tak, makanya puasa Syawal ini untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian fungsi selanjutnya daripada puasa Syawal kita agar ibadah itu menjadi kontinu. Ya, menjadi kontinu. Apa tentu pada saat kita lebaran itu luar biasa eganan andre kesibukan silaturahim sampai berpoya-poya yang kita lakukan, maka untuk mengembalikan semangat daripada ibadah itu adalah dengan cara kembali melaksanakan ibadah dengan melakukan ibadah puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tanda bahwa kita ini sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, ketika bangun salat tahajud, apa kata Sayyidah Aisyah? Tidak usah terlalu begitu cara Anda beribadah. Biasa saja, Anda kan dijamin masuk surga." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah saya tidak senang ketika Allah memberikan gelar kepada saya 'abdan syakura? Hamba yang bersyukur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama mengisi bulan Syawal ini dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kegiatan ibadah
yang semestinya kita lakukan agar supaya ibadah kita berkelanjutan mulai dari bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal dan seterusnya, agar supaya ibadah kita tidak terputus. Karena perintah ibadah bukan hanya pada waktu tertentu, tapi kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai fong Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ajal kematian menjemputmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.